apakah anak homeschooling bisa beradaptasi dengan kuliah ya? Gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang agak aneh sih, tapi ya udah kita bahas ya. Apa sih kenapa orang sangat khawatir dengan anak homeschooling yang kuliah? Ya, kami punya 2 anak yang saat ini sudah kuliah dan mereka sejak kecil nggak pernah sekolah formal, nggak pernah TK, SD, SMP, SMA, dan kemudian ketika mereka masuk di usia kuliah, mereka pengen kuliah dan akhirnya ujian dan masuk kuliah negeri. Dan sampai di titik itu biasa aja ya, tidak ada masalah gitu. Tapi kemudian pertanyaan yang datang itu adalah mereka bisa beradaptasi nggak? Lucunya sebenarnya ya mereka pasti bisa beradaptasi karena sehari-hari itu sebenarnya mereka seperti kuliah. Iya, mungkin orang membayangkannya gini. Mungkin kan dipikirnya di rumah kali ya. Selama ini di rumah aja nggak punya temen. Terus suka-suka gitu ya. Terus nanti kalau kuliah gimana gitu. Bisa beradaptasi nggak? Gitu. Ya, kalau orang kan kebayangnya kalau di sekolah itu belajarnya banyak gitu ya. Terstruktur. Dari pagi sampai siang, terus kemudian harus gitu ya. Terus ya pokoknya harus duduk diam, pokoknya harus terima, pasrah gitu. Sementara anak homeschooling kan suka-suka. Ya di rumah suka-suka, nggak ada temennya mungkin gitu ya. Sementara kalau di sekolah banyak temennya, terus kalau kuliah kan juga harus wajib, harus gitu ya, terus banyak temennya gitu. Mungkin saya nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang ada di bayangan orang kalau membayangkan anak homeschooling bisa beradaptasi nggak ya. Kayaknya kasihan banget gitu. Ya, pertama dunia kuliah itu sebenarnya berbeda dengan dunia SMA kan, gitu ya. Atau SMP atau SD. Gitu. Jadi kita juga kalau kita pernah kuliah kan kita sangat tahu bahwa anak-anak sekolah pun struggling ketika mereka masuk ke dunia baru di perkuliahan. Jadi ini sebuah isu yang tentang dunia baru, gitu ya. Proses belajarnya berbeda. Kalau di pendidikan dasar sampai SMA itu kan dari pagi sampai siang, udah tetap tuh pasti sama dan sebagainya. Sementara kalau kuliah kan jadwalnya kadang-kadang ada kuliah pagi, kadang kosong, kuliah siang gitu tuh ya. Iya, mereka harus bisa mengatur jadwalnya sendiri. Nah, Belum lagi kalau kuliahnya di luar kota, mungkin yang biasanya kalau sekolah ada orang tuanya, kalau ada PR ditanyain, sementara kalau kuliah kan ya dia jauh dari orang tua gitu kan. Jadi mengelola dirinya sendiri, mengelola jadwalnya sendiri, itu saja sudah menjadi tantangan. Bukan hanya untuk anak homeschooling, tapi juga anak sekolah. Jadi, nah, itu yang kemudian terjadi di aspek akademis, juga di dalam aspek keseharian. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru sih kalau sudut pandangku ya gitunya ya, bahwa ya ini sebuah tantangan dunia baru yang dihadapi oleh anak-anak, dan menjadi tantangan pula buat anak sekolah maupun anak-anak homeschooling. Iya, mungkin tantangannya memang berbeda gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau dari pengalaman anak kita rasanya gitu. Justru kebiasaan model belajar mereka selama proses homeschooling itu lebih mirip dengan proses kuliah. Di mana mereka harus mengelola waktunya sendiri, jadwalnya mereka lebih kelola, bahkan mungkin lebih enak kali ada yang ngaturin kali ya. Nah, ya kalau ceritanya anak kedua kita kan gitu, aku rindu pengen kuliah gitu, karena pengen disuapi gitu. Karena kalau dalam homeschooling kan tradisi di keluarga kami kan, yuk kalau kamu nggak belajar ya kamu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi mereka harus mengidentifikasi sendiri, aku mau belajar ini, terus bahannya apa, dan kemudian prosesnya gimana. Mereka itu belajar mengelola hal-hal tersebut sendiri. Sehingga berbeda dengan anak sekolah yang penting bawa badan, datang ke kelas gitu ya. Udah dengerin aja sampai waktunya habis, kemudian bel, teng, istirahat. Bel, teng, pulang gitu. Yang penting datang gitu ya. Ya kadang-kadang lagi on, lagi semangat, asik, seru. Kadang-kadang juga lagi kepalanya kusut, punya problem sama pacar lah, problem personal dan yang lain-lain ya. Ya di kepalanya sebetulnya nggak ada yang masuk juga kan. Tapi semuanya sudah seolah-olah belajar karena sudah dijadwalkan di waktu-waktu yang pasti gitu ya. Datang sebuah tempat di waktu yang pasti dan itulah yang disebut belajar. Ya orang tua juga nggak tahu kalau di kelas ngapain dan sebagainya kan. Nah, sementara kalau dalam homeschooling, ya anak-anak
belajar bikin project gitu ya. Minggu ini kamu mau ngapain, apa rencanamu, targetmu apa, gimana rencananya. Itu kan menjadi kebiasaan yang dijalani oleh anak-anak. Iya, mungkin kita bahas per anak kali ya, pengalaman anak-anak Nah, kita. tapi juga sebelum masuk ke detail per anak, cerita per anak, ada fenomena yang berbeda ya. Ketika seseorang menghadapi tantangan baru. Ada kasus misalnya karena tantangan baru jadi khawatir, takut ya, oke gimana nanti temanku, gimana nanti kuliahnya, gimana nanti di kota baru, di kos-kosan dan sebagainya. Tapi juga ada fenomena anak homeschooling yang ternyata justru sangat semangat gitu ya. Jadi Karena biasa cari makan sendiri, sekarang disuapin, enak banget. ya, karena kan nggak biasa sekolah kan, jadi ini pertama kalinya ada guru yang menjelaskan di depan Dia kelas. semangat banget. Semangat, sering tanya gitu. Kalau anak-anak sekolah kan udah capek sekolah dan sebagainya, terus ya semangatnya biasa-biasa aja gitu. Sementara ini baru pertama kali Lagi seger-segernya. dapat guru ya, dosen gitu ya, seger-segernya, senang-senangnya belajar yang dia dibimbing gitu ya dengan jelas. Dan itu kan sebuah fenomena yang berbeda kan, ya. Karena hal baru, maka kemudian jadi semangat dan segar. Ya setiap anak unik sih, jadi belum tentu pengalaman anak kita dialami oleh anak homeschooling lain gitu ya. Kita nggak bisa generalisir Kita nggak ya. bisa, apalagi juga misalnya kita punya 2 anak, dua-duanya mengalami hal yang nggak sama juga, pengalamannya berbeda gitu ya. Kalau anak pertama kita tuh kan emang dari awal anaknya tuh seneng main, seneng gaul, dia butuh teman yang banyak, lingkar pertemanannya itu besar dan ya dia tuh memang senang berada di tempat yang publik gitu kan. Iya, ketika homeschooling pun ya, ketika remaja, SMP, SMA memang senangannya main, jalan. Dan dia bisa cari teman sendiri ibaratnya. Ikut kegiatan board game lah, main sama om, sama tante, sama kakak-kakak yang lain dan sebagainya. Itu dia bisa jalan sendiri gitu, dan itulah kesenangannya. Jadi kita tidak bisa generalisir anak homeschooling dan juga anak-anak yang lain, karena memang ya karakter personal itu juga mempengaruhi proses beradaptasinya. Dan Bukan hanya sekolah atau homeschooling ya. Iya, ya, variabelnya banyak gitu ya. Dalam konteks pertemanan adaptasi ini, di pengalaman anak kita pertama ya langsung masuk aja, dan kemudian dia tidak ada masalah berteman dengan teman baru, dan kemudian cari teman ya, kegiatan dan sebagainya nggak ada masalah. Dan dari sisi akademis memang anaknya termasuk yang suka belajar. Maksudnya suka belajar hal baru gitu. Walaupun memang dia punya kesulitan sih. Jadi dia mendapatkan sebuah kesulitan budaya belajarnya seperti ini. Jadi dia itu terbiasa karena dia biasa bikin project, dia biasa menggali dalam sebuah hal yang dia minati. Dia mengalami kesulitan saat kuliah itu adalah ketika dia menyukai sebuah subjek tertentu dan dia ingin mendalaminya dengan lebih dalam. Sementara nggak bisa kan, ada porsinya. Kalau di ibaratnya tuh kalau misalnya kita analogi makanan, biasanya kan dia cari sendiri sumber makanannya, terus dia berburu, dia bisa dia mau makan ikan itu dan dia bisa makan sebanyak yang dia mau, sekenyang yang dia mau. Sementara kalau masih pengen tambah lagi boleh gitu ya. Sementara kalau di kuliah itu dijatah. Jadi dia dikasih makanan udah siap, tapi udah makannya segitu aja. Jadi dia waktu di semester pertama itu aku inget banget, dia selalu protesnya itu adalah karena setiap kali dia mau minta lebih dalam, saya bilang itu nanti semester sekian, itu nanti semester sekian gitu. Dan dia yang kenapa harus nunggu sampai semester sekian gitu, sampai dia agak patah hati ya di titik itu ya. Gitu. Dan merasa jadi kayak nggak dapat apa-apa. Jadi aku selama semester ini aku ngapain aja kalau cuma dapat pengantar, memang iyalah pengantar lah semuanya gitu. Jadi memang ini agak dilematis ya, dalam artian begini, ada kondisi di mana kalau misalkan anaknya kemampuannya kurang gitu, mungkin ada isu struggling. Tapi ketika anaknya semangatnya sangat tinggi dan kemudian mandiri, itu kan juga bisa patah hati juga, patah harang juga, karena kemudian struktur pembelajaran yang ada di perkuliahan itu kan ya memang membatasi, ada cakupan, oke semester ini cuma ini, dan kemudian tidak bisa didalami.
Sementara tradisi-tradisi di dalam proses homeschooling ya, yang biasa kita jalani itu kan ya udah explore aja terus hal-hal yang memang sedang menjadi ketertarikan. Ya. Iya. Dan itu Dia struggling. cukup bermasalah gitu ya. Iya, terus kemudian mungkin kalau yang pelajaran akademis ya mungkin matematikanya ekonomi kali ya agak susah kata dia ya. Gitu Ya, ya, ini kan beda-beda ya setiap anak dalam konteks dia matematika ekonomi itu lebih sulit, agak sulit buat dia. Dan dia berjuang. Dan itu hal kayak gini kan sebetulnya juga dialami oleh semua anak ya. Dalam artian ada hal yang dia bisa gitu ya di mata kuliah tertentu bisa dan kemudian di mata kuliah yang lain struggling, kesulitan ya semua anak lah ya, anak sekolah maupun anak schooling ya ini masalah preferensi dan kapasitas personal. Iya, tapi secara overall sih dia sebenarnya tidak mengalami problem yang besar gitu ya. Dia ikutan kegiatan kemahasiswaan, dia sempat kos dan kemudian dia menikmati kemandiriannya di tempat kos. Tapi memang dia itu apes. Dia masuk generasi apes karena kena pandemi. COVID. Jadi dia hanya cuma dapat 1 semester gitu ya. Mungkin yang kedua dikit gitu. Habis itu nggak ada kuliah. Dan itu patah hati banget, menyakiti. Ketika kemudian COVID selesai, itu pas dia sebenarnya udah selesai juga harusnya. Sehingga kemudian dia kayak pengen memperlama prosesnya gitu ya, karena dia merasa kecewa, dia kehilangan waktu main. Karena sebenarnya memang salah satu alasan dia untuk kuliah itu memang pengen main. Jadi kayak apes banget gak sih, dia udah sekian tahun gak sekolah gitu kan, di rumah, terus dia pengen kuliah karena aku pengen main nih, pengen main yang banyak, pengen berorganisasi lah, pengen bergesekan dengan apa gini. Dan dia cuma dikasih icip-icip doang, abis itu pandemi gitu. Dia bilang ya kalau ibaratnya kayak nggak dapat mainnya tapi dapat PR-nya gitu. Dapat tugasnya, dapat nggak enaknya. Ini masa belajar aja, udah mana pas belajar dia nggak bisa. Tadi kan dia bermasalah, dia nggak bisa mendalam atau gimana, dia harus belajar semuanya dengan rata. Jadi itu masalahnya. Ya, pandemi itu bikin problem. Dan dia kecewa gitu. Kalau anak kedua sih baru ya, baru 1 semester. Jadi ya lagi unyu-unyunya, lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya karena ya mandiri, dia satu kamar dengan teman baru, terus ya menikmati prosesnya, tempat baru, kamar baru, teman baru, dan kegiatan baru. Dan dia bilang dia seneng banget di tempat kuliahnya yang sekarang dengan jurusan yang dia ambil, karena katanya itu dia banget gitu. Dia merasa semua skillnya itu mendukung banget untuk jurusan yang dia ambil itu gitu. Jadi ada poin-poin tertentu misalnya skill ini, nah itu dia merasa itu skillnya dia banget. Jadi dia merasa masuk ke jurusan yang tepat. Jadi dia suka sekali. Dia kan masuk di antropologi. Antropologi itu ilmunya adalah mengamati gitu ya. Dia memang secara karakter bukan yang hore yang rame gitu ya, dia memang santai, ambil jarak, mengamati. Terus kemudian dia cukup terpapar banyak dalam kegiatan di mana ada proses-proses mengamati dan journaling. Ketika di SMP SMA. Itu yang menjadi salah satu kayaknya pondasinya jurusannya ya. Seorang antropolog kan intinya sebetulnya hadir di sebuah tempat tertentu dan kemudian masuk menjadi bagian dari di dalam dan kemudian mengamati. Ya mengamati tanpa menghakimi, udah memetakan, mengamati apa-apa yang menjadi fenomena di area yang diamati itu. Dan dia merasa wah ini dia banget. Dia banget nih, asik. Iya, udah dia banget, materinya disuapin, sebuah hal yang dia rindukan, ternyata dia kangen disuapin karena selama ini dia ngerasa harus cari makan sendiri. Sekarang udah ada yang nyiapin makanannya, ditinggal makan gitu kan. Dan entah kenapa dia itu berhasil membuat kuliahnya itu cuma Senin sampai Kamis.
Ya, jadwalnya dia bisa atur gitu ya. Senin sampai Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu dia libur dan dia berkegiatan gitu Wah, ya. Pilih itu. kegiatan yang lain. Oh, ya. Jadi kalau dia sih lagi happy-happynya. Ya, tapi ini kan masih di awal ya. Kemarin sempat ada isu materi belajar baca ya. Riset ya, dalam artian ada dosen yang minta baca buku banyak sekali bukunya dan kemudian bikin analisis, bikin catatan, bikin analisis. Dan bukunya tebal-tebal. Bukunya tebal-tebal banyak gitu. Tulisannya ya. kecil-kecil. Tulisannya kecil-kecil. Sementara secara personal anak ini sebetulnya sangat visual, gambar, ya, video, dan kemudian teks itu menjadi sebuah tantangan. Ya. Jadi ya, tapi ya sekali lagi ini kan fenomena yang umum. Selalu ada hal yang baik, selalu ada hal yang buruk, selalu ada tantangan yang memang perlu diselesaikan. Dan karena tantangan itu pula lah yang menjadi cara seseorang untuk terus bertumbuh. Iya, tapi dua-duanya baik anak pertama ataupun anak kedua tidak punya masalah terkait sosialisasi misalnya, terkait mencari teman atau kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan jadwal baru, beradaptasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian mereka. Di situ mereka nggak punya masalah ya. Dan kayaknya kan kebetulan di angkatan mereka nih banyak ya teman-temannya yang juga kuliah, yang kemudian ada yang di Bandung, ada yang di kota-kota lain gitu, dan dari cerita-cerita yang aku dengar gitu ya tidak punya masalah berarti ya, malah ada yang belum apa-apa gitu dia udah langsung jadi ketua apa gitu karena memang senang itu. Jadi rata-rata tuh kalau yang ada di dalam lingkaran kami yang kemudian saya suka tanya-tanya gitu ya, itu anak-anak itu kayak seneng banget gitu, kayaknya oh akhirnya ada yang nyuapin. Jadi rupanya poin terbesarnya kalau buat anak homeschooling itu kebahagiaannya mungkin ya pada akhirnya mereka tidak perlu cari sendiri makanannya. Jadi bayangkan orang yang biasanya harus berburu sekarang udah disiapin makan, tuh kan happy banget pasti, tinggal makan tuh seneng banget. Seandainya pun tinggal masak, tapi makanan bahan-bahannya sudah ada, nggak perlu nyari. Iya, jadi mereka yang biasanya harus hunting, harus berburu, harus mancing, harus apa, sekarang udah disediain gitu. Kamu tuh silahkan makan. Tuh kayaknya kebahagiaan sejatinya anak-anak homeschooling yang kuliah. Ya, seberapa pengaruh sih sebetulnya variabel homeschooling atau sekolah dalam konteks perkuliahan? Kalau di dalam sudut pandang kami, gitu ya, dalam sudut pandangku sih sebetulnya nggak terlalu signifikan lah pengaruh antara homeschooling sama kuliah, ya serupa saja. Ada 3 aspek yang penting yang membedakan antara era kuliah dan era sekolah, gitu ya, baik sekolah maupun homeschooling. Yaitu pertama adalah dari sisi kapasitas intelektual, materi belajar, akademis, perkuliahan dan sebagainya. Kedua adalah kemampuan kapasitas untuk beradaptasi dan keterampilan sosial, ya, di lingkungan baru, dengan teman dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan self-management, terkait dengan jadwal, tugas. Itu yang kemudian hal-hal baru di era perkuliahan yang berbeda dengan di era-era sebelumnya. Dan kalau sudah sampai di aspek itu, ya tinggal tergantung pada kualitas stimulasi yang didapatkan oleh setiap anak. Yang sekolah gimana dulu sekolahnya, dia main sama temennya enggak, atau cuma mikirin kuliahnya doang gitu ya. Sekolahnya doang. Mikirin sekolahnya doang gitu ya. Yang anak-anak homeschooling juga demikian pula gitu ya. Ketika lolos seleksi misalnya, pertanyaannya apakah memang dia punya cukup kapasitas mendalam secara intelektual untuk masuk di jurusannya itu. Gitu ya. Kemudian dari sisi aspek sosial gitu ya. Keterampilan sosial, dia dulu banyak main enggak? Gitu ya, atau kemudian dari aspek manajemen personal, jadwal tugas dan sebagainya, seberapa dia terampil mengelola jadwal-jadwalnya. Kalau dalam pengalaman kita kan banyak sekali proses stimulasi yang dialami oleh anak-anak kita. Iya, kalau menurut aku pribadi sih justru mereka di situ, di titik itu mereka mulus banget. Karena memang dari sisi model belajar gitu kan, mereka biasa belajar yang memang untuk mempelajari materi tersebut gitu loh. Jadi itu kan juga penting ya, dalam arti bukan cuma sekedar menerima gitu, tapi mereka belajar untuk memang memahami materi gitu, dan itu kan ketolong banget pada saat kuliah. Ya,
Jadi poin penting kalau para orang tua homeschooling ya, menyiapkan anaknya kuliah, jangan cuma peduli ijazah. Kalau jangan cuma memindahkan anak ke PKBM atau ngerjain materi dari PKBM. Jangan cuma ngedrill doang. Jangan cuma drilling gitu. Gunakan proses homeschooling itu dengan baik gitu. Kalau nggak sayang, mendingan sekolahin aja gitu. Kalau memang kemudian prosesnya jadi mirip sekolah. Ketika teman-teman memilih homeschooling, pastikan setiap materi atau apapun yang kemudian anak-anak dapat itu memang anak-anak terhubung gitu dengan materi tersebut. Jadi gitu. kegiatannya bermakna, bukan cuma menghafal, bukan cuma untuk tujuan lulus ujian, lulus tes, tetapi memang anak-anak dapat sesuatu tuh. Dan dia bisa terkoneksi dengan hidupnya ya. Terkait dengan ketertarikannya, dengan hidupnya, dengan dunia yang dia kenal dan sebagainya. Jadi belajarnya itu belajar yang bermakna dan bisa mendalam. Kemudian yang kedua adalah biasakan anak-anak punya project. Ya. Jadi kalau di keluarga kami biasa punya kegiatan mingguan, ngobrol mingguan untuk minggu depan mau ngapain, rencananya gimana gitu ya. Dan itu membuat mereka anak-anak terbiasa bikin rencana. Gitu. Jadi oke, aku mau bikin project ini, rencanaku begini, timelinenya begini, ya, resource yang akan dilakukan, tahapannya bagaimana dan sebagainya, itu menjadi kebiasaan. Nah, karena prosesnya seperti itu, gitu ya, anak-anak jadi terbiasa punya target, ya, terbiasa ada pola, ada timeline dengan hidupnya, dan itu membuat mereka bisa lebih survive ketika hidup sendiri di luar rumah. Dan harus mengatur sendiri jadwalnya. Betul. Gitu. Jadi jadwal bukan hanya statik yang sama dari pagi yang harus sampai mereka siang. ikuti gitu ya. Maksudnya karena dari luar maksudnya ya. Ya, gitu. tapi mereka sadar. Gitu. Oke, ada kegiatan hari Senin pagi jam 7. Oh, ada lagi nanti hari Senin jam 1 gitu ya. Itu dengan sadar dan mereka bisa mengatur, oke, aku apakah balik lagi ke kos-kosan atau aku mending di kampus terus sampai siang, sampai sore dan seterusnya. Ya, jadi itu. Kemudian dari aspek keterampilan sosial, PR besarnya kalau memang homeschooling adalah memaparkan anak-anak dengan aneka pengalaman sosial. Ya, jadi rumah sekali lagi memang pintu pertama, proses pertama, tapi ketika mereka semakin besar, remaja, maka anak-anak memang perlu main keluar. Iya, jadi di usia SMP SMA ketika teman-teman menjalankan homeschooling untuk anak-anaknya, pastikan mereka punya ruang main yang banyak. Jadi ini justru kesempatannya di mana anak itu punya waktu yang banyak untuk mereka eksplorasi, untuk mereka berkenalan dengan banyak orang. Gimana caranya? Ya kalau memang secara karakter anaknya memang suka, dia pasti akan cari jalan sendiri. Tapi kalau secara karakter kita lihat anaknya agak mager nih, berarti itu PR buat kita untuk cari. Berarti kita perlu ajak jalan, kita perlu perkenalkan dia, mungkin dia perlu terpapar dengan apa nih, dia lagi suka apa, kita bawa ke komunitas itu. Dia lagi tertarik apa, kita ajak mana. Jadi ini penting ya untuk kemudian anak itu di usia SMP SMA itu betul-betul belajar banyak dari bergesekan dengan orang di luar keluarga. Jadi ketika dia di usia TK, usia SD, itu memang kita kasih pondasi kan, kemampuan skill personal. Begitu masuk usia SMP SMA, kemampuan skill sosialnya itu perlu banget kita asah gitu. Jadi kalau isunya anak homeschooling apakah survive di kuliah? Harusnya tidak masalah. Harusnya mereka malah happy banget karena kesempatan untuk ketemu orang yang lebih banyak gitu. Ya, dan dengan dia banyak bertemu dengan orang itu, ya dia memang punya sahabat, dia punya apa, itu pasti akan membuat dia lebih mudah lagi ketika dia masuk ke dunia kuliah karena dia terbiasa untuk berteman kan, untuk cari teman baru, untuk bikin koneksi.